I hope all of you in a good condition and also have a good time with your family. Oke anak-anak, pada hari ini kembali lagi ya, kalian akan belajar PKN bersama Miss Yogi. Dan pada minggu lalu kalian sudah mempelajari materi PKN khususnya terkait dengan makna sila dalam Pancasila. Dan kita juga sudah mengulas sedikit tentang nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Ayo, di antara kalian masih ada yang ingat? Atau di antara kalian sudah ada yang lupa? Nah, jadi kalau ada yang lupa, silakan disimak ulang kembali ya materi yang sudah Miss Yogi kirimkan pada minggu lalu. Oke anak-anak, hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang nilai-nilai yang dasar yang terkandung pada setiap sila Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum itu, jangan lupa, sebelum kalian mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, berdoa mulai. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Oke, finish. Berdoa selesai. Nah, ayo sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Are you ready to study? Yes? Okay, we start now. Oke anak-anak, kita lanjut ke topik yang kedua ya, yaitu tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada sesi ini Miss Yogi akan sajikan beberapa contoh penerapan Pancasila untuk kalian ya. Jadi silakan disimak dengan baik. Are you ready for the next topic? Yes? Okay, we start now. Kita mulai dari sila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini silakan disimak untuk gambar yang pertama. Pada gambar pertama itu ada beberapa umat beragama yang berbeda sedang bersalaman. Nah, maksud dari gambar ini adalah menciptakan hubungan yang baik antar ataupun sesama umat beragama. Nah, misalnya nih Miss Yogi beragama Hindu. Miss Yogi akan berusaha membina atau menciptakan hubungan yang baik antar sesama umat beragama Hindu ataupun juga dengan umat beragama yang lain. Ya, Miss Yogi harapkan kalian juga begitu ya anak-anak ya. Next, kita ke gambar yang nomor 2. Nah, silakan disimak anak-anak. Untuk gambar kedua itu ada beberapa orang yang sedang membersihkan atau melaksanakan kegiatan kebersihan. Nah, di sana ada bangunan gereja Katolik. Nah, maksud dari gambar ini yaitu melaksanakan kegiatan pembersihan tempat ibadah atau membersihkan tempat ibadah. Nah, kegiatan ini merupakan wujud dari pengamalan sila pertama ya anak-anak ya. Bisa dipahami dengan baik ya. Lalu gambar berikutnya yaitu ada beberapa siswa yang sedang menunduk. Nah, itu maksudnya kegiatan berdoa sebelum belajar atau sebelum melaksanakan ulangan itu merupakan salah satu contoh penerapan sila pertama di sekolah. Nah, Miss Yogi yakin kalian pasti seperti itu ya anak-anak ya. Berdoa sebelum belajar agar apa yang kalian pelajari atau kalian kerjakan bisa berjalan dengan lancar ya. Lalu gambar berikutnya. Nah, silakan kalian simak ya anak-anak. Di sana ada umat beragama yang sedang beribadah. Ini kalau dilihat dari gambarnya itu ada umat beragama Buddha
ya. Jadi kalian diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan yang kalian yakini, ya. Begitu pula beribadah sesuai dengan agama yang kalian anut. Ya anak-anak ya. Itu merupakan contoh penerapan sila pertama. Lalu berikutnya, nah ini mirip ya dengan gambar yang di atas tadi. Ini melakukan kegiatan doa sebelum makan. Nah, Miss Yogi yakin anak-anak semua pasti selalu ingat berdoa sebelum makan. Nah, dengan berdoa, kalian sudah menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan atas makanan dan minuman yang sudah diberikan kepada kalian semua. Bisa dipahami? Bisa diingat dengan baik ya anak-anak ya? Dan tentu saja di seluruh gambar yang Miss Yogi tampilkan kali ini, kalian secara tidak langsung pasti sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Ya, oke, kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita mulai dengan gambar yang pertama. Oke, bisa disimak ya anak-anak ya. Untuk gambar pertama di sana ada beberapa anak sekolah dasar sedang memegang kardus bertuliskan Pray for Lombok. Nah, maksud dari gambar ini yaitu kalian melaksanakan kegiatan kemanusiaan, yakni menggalang sumbangan untuk korban yang terkena musibah atau korban bencana ya. Itu termasuk kegiatan kemanusiaan dan tentu saja merupakan contoh penerapan sila kedua. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Next, kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, ini ada beberapa anak yang sedang tertawa dan saling berpelukan. Nah, ini maksudnya adalah, masih ingat ya, sila kedua tersebut menekankan atau mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan sesama manusia. Jadi pada sila ini kita ditekankan untuk menyamakan semua derajat manusia. Jadi tidak dibedakan dari umurnya, tidak dibedakan dari jenis kelaminnya, apakah dia kaya atau miskin, ataupun juga apakah dia perempuan atau laki-laki, atau beragama A atau beragama B. Itu tidak dibedakan ya sayang ya. Silakan nanti bergaul dengan baik dan tetap menjaga kerukunan ya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Bisa dipahami ya? Oke, lalu gambar yang ketiga. Nah, silakan disimak untuk gambar nomor 3. Di sana ada tulisan Let's share the love with your blood. Nah, itu merupakan kegiatan donor darah. Kenapa kegiatan donor darah disebut sebagai kegiatan kemanusiaan? Ya, karena dengan mendonorkan darah, kita bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan sumbangan darah. Maka dari itu, perilaku ini termasuk kegiatan kemanusiaan dan sekaligus contoh penerapan sila kedua Pancasila. Oke, jadi kegiatan donor darah itu merupakan salah satu penerapan sila kedua ya anak-anak ya. Nah, next. Ini ada gambar anak perempuan sedang memegang roti. Nah, gambar ini maksudnya adalah adanya sikap berbagi kepada sesama, baik dengan saudara, dengan teman, ataupun dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalian harusnya memiliki sikap ini ya anak-anak. Dengan kalian memiliki sikap suka berbagi, itu artinya kalian sudah menerapkan kegiatan kemanusiaan dan juga masuk dalam penerapan sila kedua Pancasila. Oke? Paham ya? Suka berbagi.
Lalu berikutnya yang terakhir. Nah, ini ya. Dengan gambar yang terakhir ini. Di sana ada anak satunya yang tidak memiliki tangan dan satunya yang memiliki bagian tubuh yang lengkap. Nah, walaupun berbeda, mereka tetap rukun anak-anak. Mereka tetap saling berbagi, berteman dengan baik, dan tidak saling membeda-bedakan. Nah, Miss Yugi harap kalian juga begitu ya anak-anak ya. Memiliki teman yang berbeda, kemudian memiliki adik yang berbeda dengan kalian atau saudara kandung yang berbeda. Jadikan perbedaan sebagai alat untuk menciptakan kerukunan, bukan untuk merusak atau mematahkan persatuan, ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sila yang ketiga, ya, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kalian bisa simak di gambar pertama. Nah, di antara kalian pasti sudah tahu ini kegiatan apa namanya. Ayo, kegiatan apa namanya? Setiap hari Senin di sekolah, kemudian setiap tanggal 17, setiap tanggal 8 kalian melaksanakan kegiatan ini di sekolah. Ada yang masih ingat? Nah, ini namanya kegiatan upacara bendera. Nah, dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan tertib, dengan khidmat, itu kalian sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Dan mengapa kegiatan melaksanakan upacara bendera termasuk sila ketiga ya, Miss? Ya, dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera, kalian sudah berusaha menjadi warga negara yang baik, yang cinta dengan negara sendiri. Nah, di sana ada sikap cinta tanah air, ya. Pasti kalian sudah ingat untuk sila ketiga. Oke? Oke, anak-anak, kita lanjut ke gambar yang kedua. Silakan disimak dengan baik ya. Gambar kedua, di sana kalian perhatikan ada beberapa anak yang tentu saja sekilas mereka memiliki berbagai macam perbedaan. Nah, bisa dilihat dari perbedaan ciri fisik mereka. Ada yang memiliki tinggi badan yang lumayan tinggi, ada pula yang memiliki tinggi badan yang pendek, ya. Kemudian selain itu ada juga yang memiliki warna kulit yang berbeda. Ada yang berwarna kecoklatan, ada berwarna putih dan juga hitam. Nah, maksud dari gambar ini, kalian masih ingat ya tentang sila ketiga, yaitu mengajarkan kita untuk selalu menghargai keberagaman atau perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, berdasarkan gambar ini, kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dalam bergaul, baik dari warna kulit, kemudian ras, suku bangsa, ataupun ciri fisik mereka, ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya ke perilaku berikutnya. Ya, terlihat dalam gambar ya anak-anak, ada sekelompok siswa yang menggunakan seragam sekolah berbahan enda. Mengapa perilaku tersebut dikategorikan dalam penerapan sila ketiga? Di antara kalian ada yang tahu? Tentu saja, hal ini merupakan wujud dari adanya sikap cinta tanah air. Yang salah satunya bisa kalian lakukan adalah menggunakan barang atau produk buatan dalam negeri. Nah, berdasarkan gambar, kalian bisa melihat sekelompok siswa tersebut menggunakan pakaian berbahan kain tenun khas Nusantara, khususnya Bali. Nah, selain pakaian, ada banyak barang lain yang tidak kalian sadari, kalian sudah menggunakan beberapa produk buatan dari negeri kita sendiri. Seperti misalnya makanan, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ke perilaku berikutnya. Ya, terlihat dalam gambar ya anak-anak, ada sekelompok siswa yang menggunakan seragam sekolah berbahan enda.
Mengapa perilaku tersebut dikategorikan dalam penerapan sila ketiga? Di antara kalian ada yang tahu? Tentu saja, hal ini merupakan wujud dari adanya sikap cinta tanah air. Yang salah satunya bisa kalian lakukan adalah menggunakan barang atau produk buatan dalam negeri. Nah, berdasarkan gambar, kalian bisa melihat sekelompok siswa tersebut menggunakan pakaian berbahan kain tenun khas Nusantara, khususnya Bali. Nah, selain pakaian, ada banyak barang lain yang tidak kalian sadari, kalian sudah menggunakan beberapa produk buatan dari negeri kita sendiri. Seperti misalnya makanan, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kita lanjut ke gambar yang keempat ya. Nah, silakan disimak di sana. Ada gambar orang-orang yang sedang membersihkan selokan atau got. Nah, maksud dari gambar itu adalah adanya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan atau membersihkan selokan. Nah, kegiatan itu termasuk kegiatan kerjasama yang merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Nah, dengan adanya gotong royong atau kerjasama, nah, akan dipupuk pula rasa persatuan antar warga masyarakat. Oke? Dipahami ya anak-anak ya? Next, kita lanjut. Kita masuk ke sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjut untuk gambar yang pertama ya. Nah, dengan melihat gambar tersebut, kalian sudah pasti bisa menebak itu kegiatan apa namanya. Ayo, ada yang tahu? Beberapa di antara kalian pasti pernah melakukan kegiatan ini ya. Nah, kegiatan ini namanya kegiatan musyawarah. Kegiatan diskusi, kemudian kalau di sekolah kalian bisa mengikuti kegiatan pemilihan ketua kelas dan perangkat kelas lainnya, ya. Nah, kegiatan musyawarah merupakan penerapan dari sila keempat ya anak-anak ya. Kita mengingat-ingat kembali pelajaran yang sudah kalian dapatkan sebelumnya ya. Lalu yang kedua, nah ini kegiatan tidak asing lagi ya. Ini merupakan kegiatan pemilu atau pemilihan langsung. Nah, kegiatan pemilu tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan musyawarah ya, yang merupakan cerminan atau perwujudan dari sila keempat, mengutamakan kepentingan bersama ya, untuk mencapai tujuan bersama. Next, ke gambar berikutnya. Nah, pada sila keempat kita diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika ada orang lain menyampaikan pendapat, kita sebaiknya apa anak-anak? Ayo, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya, mendengarkan pendapat yang diberikan oleh teman. Nanti setelah teman selesai mengutarakan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya, kalian bisa memberikan komentar atau masukan. Ya, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi atau rapat atau musyawarah termasuk penerapan sila keempat. Ingat ya anak-anak ya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Nah, gambar ini maksudnya adalah sila keempat mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan umum. Jadi, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu itu disampingkan dulu. Kita mencari atau mencapai tujuan bersama ya. Paham ya? Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Gimana? Sudah paham atau sudah mulai ingat dengan pelajaran kalian yang terdahulu? Sudah ya?
Oke, kita lanjut ke sila berikutnya. Ini sila yang terakhir ya. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa yang bisa kalian lakukan sebagai wujud penerapan sila ini? Oke, kita coba yang pertama. Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai gambar yang Miss Yugi tampilkan ini? Atau masih ada yang bingung? Untuk apa ya Miss Yogi menampilkan gambar ini? Nah, maksud dari gambar ini adalah sila kelima mengajak kita atau mengajarkan pada kalian menghargai hasil karya orang lain dengan cara ini Miss Yogi sudah tampilkan. Mengunjungi pameran lukisan hasil karya orang lain. Kemudian kalau misalnya kalian tertarik, kalian boleh membelinya. Nah, itu termasuk menghargai hasil karya orang lain. Tidak mencela atau mengejek ataupun juga mengatakan hal-hal buruk terhadap hasil karya orang lain. Ya, paham ya anak-anak ya? Itu termasuk penerapan sila kelima. Next, gambar berikutnya yaitu nah, ini sudah tidak asing lagi ya, yaitu gemar menabung. Perilaku ini tentu saja sesuai dengan program sekolah kita ya, yaitu GEMPES. Nah, perilaku menabung merupakan salah satu penerapan sila kelima Pancasila. Dengan menabung, kalian diharapkan menjadi pribadi atau anak yang hidup bersahaja atau sederhana, tidak berpola hidup mewah atau membuang-buang uang membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Itu ya anak-anak ya. Lalu berikutnya yaitu gambar nomor 3. Nah, gambar nomor 3 ini maksudnya adanya pembagian tugas yang adil dalam suatu kelompok. Nah, pasti kalian pernah belajar berkelompok ya, atau pernah mengerjakan suatu proyek secara berkelompok. Nah, dalam berkelompok tersebut kalian bagi tugas kelompok dengan adil. Jangan ada anggota kelompok yang ingin mendapat nilai saja tetapi tidak mau mengambil pekerjaan kelompok. Atau juga barangkali ada siswa yang ingin membawa atau mengerjakan tugas yang gampang-gampang saja, yang susah dilimpahkan ke temannya. Nah, itu tidak adil ya anak-anak ya. Jadi, dalam sebuah kelompok, tugas kelompok dibagi secara merata ya, agar adil. Ingat, sila kelima mengajarkan kalian untuk bersikap adil. Oke? Next, gambar berikutnya yaitu, nah maksud dari gambar ini adalah mengikuti atau menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, kenapa ya dikatakan penerapan sila kelima ya? Dengan menerapkan atau mengikuti rambu-rambu lalu lintas, kalian bisa menghargai atau tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain. Dengan demikian, jika semua pengguna jalan seperti itu, maka kenyamanan, keadilan pasti akan tercipta. Ya, bisa dipahami ya? Dan tentu saja tidak akan ada yang namanya kecelakaan lalu lintas. Jadi misalnya bagi pengendara motor sudah ada jalurnya, bagi orang menyeberang jalan sudah ada aturannya. Nah, itu silakan diterapkan dengan baik sehingga tidak ada warga negara atau pengguna jalan yang merasa dirugikan. Oke? Anak-anak ya, untuk sila kelima ya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Miss terkait dengan materi kalian hari ini ya. Miss Yugi berharap kalian bisa memahami materi dengan baik. Namun, jika di antara kalian masih ada yang belum paham atau ada yang terlewati, kalian boleh menyimak ulang kembali materinya. Oke? Dan seperti biasa, di akhir pembelajaran nanti Miss Yogi sudah siapkan latihan soal untuk kalian. Itu tujuannya tentu saja untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke?
Dan Miss Yogi ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah belajar dengan baik hari ini ya. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Namaskar. Join your hand and close your eyes. Start. I close my eyes and see myself. Go very high, deep in myself. Now I become the Lord Himself. I'm never alone with God inside me. I am very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us, everywhere. Namaskar.